Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Purwakarta akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Penny Oktaviani dari SDN 2 Ciantin. Saya Alif Rahmansah dari SMK Negeri 1 Sukatani. Saya Era Numela dari SDN 1 Tegal Datar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, salam sholat Ibu, bagaimana? Alhamdulillah saya Pak Arif Pangestu. Alhamdulillah, mantap. Pak Arif, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Pak Arif. Kira-kira Pak Arif bersedia nih? Oh iya, siap. Di sini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, Pak Arif juga pada coaching hari ini coach dan coachee ya. Iya, betul. Nanti kan akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Baik. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Lalu kemudian bagaimana Pak Arif memberikan pertanyaan yang berbobot itu kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi dari pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang merespon atau menanggapi dari pertanyaan dari coachnya ya. Lalu jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching. Nah, di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach ya. Siap. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Pak Arif, potensi apa yang akan Pak Arif kembangkan pada coaching kali ini? Oke, sebagaimana prinsip coaching ya. Jadi yang akan saya tumbuh kembangkan dalam proses untuk coaching, yang pertama secara ini adalah personnya, kesadaran dulu kan ya. Baik, betul. Kemudian saya mencoba akan menjadi pendengar yang aktif. Baik. Dan mungkin akan dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya ada pertanyaan-pertanyaan berfokus. Lalu potensi mana yang akan Pak Arif kembangkan yang secara spesifik gitu, yang ingin diobservasi lagi nanti gitu? Ya, kalau yang ingin saya kembangkan mungkin segala sesuatunya itu kembali kepada kesadaran dulu ya Bu ya. Presentnya dulu, menjadi pendengar aktif. Nah secara otomatis kalau kita mampu dalam kondisi yang present, kemudian kita mampu mendengar secara aktif, itu akan memunculkan ide-ide atau pertanyaan-pertanyaan yang membuat ya. Jadi Pak Arif ingin mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot juga ya. Betul. Lalu indikator yang bagaimana nih yang diinginkan Pak Arif selama proses coachingnya gitu? Tentu saja sebagaimana yang ingin saya harapkan ya dalam proses coaching nanti, si coachee itu mampu menemukan solusi dalam pemecahan permasalahannya, seperti itu ya, atau minimal menemukan langkah-langkah atau alternatif solusi lainnya. Baik, jadi Pak Arif juga ingin coachingnya itu menemukan solusi ya. Betul. Menemukan solusi dan memahami langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Nah baik Pak Arif sudah ada yang ingin Pak Arif kembangkan. Pak Arif sudah diutarakan, sudah ada langkah-langkahnya. Demikian ya sesi praobservasinya hari ini. Silahkan Pak Arif melakukan coaching terhadap coaching. Siap. Baik Ibu, terima kasih. Saya akan segera. Semangat Pak Arif. Semangat, siap Bu. Terima kasih. Halo Bu Penny. Iya Pak Arif. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Arif. Alhamdulillah. Hari ini ada apa nih? Kok telepon saya? Ada sesuatu yang ingin disampaikan? Iya Pak Arif. Apa tuh Pak? Iya. Sebenarnya saya ingin menyampaikan suatu masalah ya yang saya hadapi saat ini, yaitu tentang menurunnya motivasi siswa dalam pembelajaran. Begitu Pak Arif. Menurunnya motivasi siswa dalam pembelajaran. Iya. Apakah proses menurunnya itu
udah lama atau mungkin baru ditemukan akhir-akhir ini? Bagaimana? Sebenarnya sebenarnya bukan baru lagi ya Pak Iya, Arif. iya, Nah, iya, iya. tapi makin kesini saya perhatikan anak-anak itu dalam pembelajaran tuh pada saat awal-awal masih aman ya. Nah, setelah agak siang, nah di jam-jam rawan itu kadang-kadang anak itu sudah kelihatan resah, gelisah, terus ada yang tiduran gitu ya. Jadi tidak fokuslah dalam pembelajaran itu. Tidak Pak Arif. fokus ya? Iya. Oh, nah kira-kira menurut Ibu, apa tuh yang jadi penyebab banyaknya siswa ketika dalam proses pembelajaran jadi hilang fokus tadi? Iya, Kenapa? iya. Apa? Ya baik, setelah saya amati, ya setelah saya selidiki, ternyata motivasi siswa menurun itu karena siswa itu tidurnya larut malam, ya. Terus ada juga anak siswa itu bermain game sampai malam juga ya Pak Arif. Nah, jadi ke sekolah itu anak itu datang terlambat. Nah, terus pada di saat pembelajaran itu kurang fokus begitu Pak Arif. Oh, jadi ketika di proses pembelajaran banyak anak yang karena hilangnya fokus karena mengantuk ya. Iya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin tanya, Ibu mengajari kelas berapa sih? Itu anak kelas berapa? Anak SMA atau SMA? Di SD Pak. Oh, di SD. Iya, saya mengajar di kelas 5 Pak. Oh, anak kelas 5 ya? Iya. Ya, kalau menurut Ibu anak kelas 5 memang sering terjadi seperti itu Bu, ketika anak dalam proses pembelajaran kemudian anak punya motivasi karena banyak main gadget. Apakah anak kelas 5 sekarang sudah diperbolehkan main gadget itu Bu? Iya, karena zaman sekarang ya Pak ya, siapa sih anak kecil saja sudah bermain game ya Pak ya. HP itu sudah merajalela, bukannya betul, anak sekolah lagi, anak 2 tahun malah dia sudah main game gitu, dikasih HP oleh orang tuanya karena orang tuanya itu memilih anak dikasih HP jadi diam, padahal kan itu salah ya. Iya Pak Arif. Iya, mungkin dari sana sebenarnya peran orang tua juga harusnya mendukungnya, harusnya tahu mana yang ada kontrol lah dari orang tua itu sendiri. Mungkin itu Pak Arif. Ya. Oh iya, karena mungkin di sini seakan-akan bahwa peran orang tua yang seperti itu seakan-akan bahwa dia sudah istilahnya sudah ya daripada anak kita apa lebih baik begitu mungkin, padahal itu masih salah juga ya Bu. Oke, saya akan kembalikan kepada yang tadi Bu terkait motivasi peserta didik Ibu ya atau anak didik Ibu. Itu kalau kita lihat secara interval nilainya dari mulai misalkan dia memiliki motivasi belajar yang baik itu kira-kira ada di angka berapa? Mungkin di angka 6 ya Pak untuk saat ini ya. Nah, ketika itu proses angka 6 itu motivasi belajar yang menurun apa meningkat? Menurun kayaknya. Menurun. Itu kira-kira menurut Ibu awalnya ada di angka berapa tuh? Mungkin awalnya ada di angka 8 ya Pak Angka ya. 8 ya. Iya, kalau untuk angka 10 itu mungkin agak sulit ya Pak ya. Iya, Nah, iya, karena kita sebagai guru juga harus ada kolaborasi ya Betul. bersama orang tua. Betul sekali. Ya, kalau angka 10 mungkin itu angka yang perfect ya. Iya, Bu. Tapi kan yang namanya proses itu, yang namanya perfeksionis itu kan butuh proses juga ya Bu. Tidak asal tidak angka 10. Oke, saya kembalikan kepada ini mengenai interval yang tadi. Nah, kira-kira untuk harapan Ibu ke depan yang tadi dari angka 8 menurun menjadi angka 6 dan angka 5 ingin dikalikan menjadi angka berapa lagi? Apakah dikalikan angka 8 nanti atau misalkan angka berapa? Iya, mungkin saya kalau keinginan sih antara 8 atau 9 ya Pak Ya. Arif. Iya, karena kan semuanya butuh proses dan kita sebagai guru juga harus bisa mencari solusi atas menurunnya motivasi siswa itu. Nah, terkait dengan solusi. Iya. Betul. Kira-kira nih berkaitan dengan masalah solusi ini, hal apa yang telah Ibu lakukan atau misalkan hal apa yang akan Ibu? Ya, mungkin hal yang pertama akan saya lakukan sebagai guru, saya akan memberikan pembelajaran yang menarik. Nah, terus saya juga seperti yang disesuaikan dengan perkembangan zaman ya Pak Arif ya. Nah, seperti pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, nah, seperti menggunakan metode KAHOT gitu ya, puisis gitu, yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa saat ini. Apalagi kan saya di megang kelas 5 ya Pak. Notabene kelas 5 itu harus bisa IT ya, karena kan ada ANBK juga. Ya, mungkin itu Pak Arif. Itu dia bagus sekali ya tadi apa yang menjadi rencana Ibu ya, ini
terkait dengan pembelajaran madrasah itu ya Bu ya. Iya. Ketika di kelas 5 Ibu sudah menerapkan itu, wah itu sungguh luar biasa sekali Bu. Nah, dalam penerapan itu kira-kira apa yang Ibu butuhkan? Dorongan support dari siapa atau bagaimana yang dibutuhkan? Iya, pasti ya dorongan, dukungan pasti ya Pak Arif kita membutuhkannya. Mungkin yang pertama yang kita butuhkan itu dari kepala sekolah, nah yang kedua dari anak itu sendiri, Betul. terus dari kita sendiri juga, Iya, iya, rekan-rekan guru sejawat juga, lalu dari orang tua juga. Karena apa? Kita harus ada kolaborasi dengan orang tua itu Betul sendiri. sekali, betul Iya, sekali. mungkin itu. Ya betul sekali ya. Terkadang yang apa ya yang sangat kita sayangkan di pendidikan saat ini kurang intervensinya orang tua dalam pembelajaran siswa ya Bu ya. Terkait rencana itu semoga nanti kedepannya Ibu bisa mengembangkan yang lebih baik lagi ya. Ada yang ingin saya tanyakan Ibu, mungkin ini yang terakhir lah saya akan tanya lagi. Untuk melaksanakan rencana itu komitmen apa yang Ibu akan pegang dan akan Ibu laksanakan sebagai komitmen lah. Iya, sebagai komitmen nanti saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas dengan berkolaborasi dengan orang tua dan akan mensosialisasikannya juga kepada orang tua supaya orang tua itu tahu pembelajaran yang akan saya terapkan nanti. Mungkin itu. Betul sekali. Oke Bu ya, kalau misalkan tadi saya tidak saya simak, rasanya pembicaraan sangat menarik sekali Bu. Nah, saya bagaimana sekarang dengan perasaan? Alhamdulillah Pak Arif perasaannya juga plong ya. Saya jadi lebih optimis untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi nanti di kelas nanti. Baik, saya sangat tidak sabar lagi nih untuk kita berefleksi di 2 minggu ke depannya sesuai nanti dengan tadi rencana Ibu ya. Saya sangat antusias sekali dan saya nanti akan tunggu 2 minggu ke depan ya untuk acara kita. Untuk sekarang ya saya ucapkan terima kasih sekali. Iya, baik, terima kasih Pak Arif sudah menjadi pendengar yang baik. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Nah, nih tadi udah melakukan coachingnya ya? Udah Bu. Alhamdulillah ya. Tapi sebelum penutupan ya Pak Arif, saya akan menanyakan beberapa hal setelah hasil dari observasi tadi ya. Ya, baik Bu. Kan yang sudah dilakukan saat coaching yang terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan. Oh iya, tadi saat proses coaching, alhamdulillah ya, saya sudah melaksanakan sebagai prinsip Al-Tirta ya, yang diawali dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi dengan menggali-gali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching, sehingga coaching mampu membuat sebuah rencana aksi dan untuk komitmen dalam melaksanakannya. Ya. Jadi Pak Arif sudah bisa menggali ya coaching ya, bagaimana coaching menceritakan permasalahannya. Betul. Nah, menurut Pak Arif ya, menurut saya sebagai observator ya tadi coachingnya Pak Arif tadi itu sudah baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta ya, dan juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan terhadap Pak Arif sehingga bisa menemukan solusi atas permasalahan. Lalu dan coachingnya juga sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dari coaching tersebut. Siap. Pertanyaan terakhir ya Pak Arif, Baik. Kompetensi apa lagi yang ingin Pak Arif kembangkan berdasarkan coaching yang berusaha Pak Arif? Saya akan mencoba untuk memahami lebih dalam lagi tentang proses alur kita ini ya Bu ya. Nanti sehingga diharapkan nantinya saya dapat melakukan coaching itu. Oh baik, jadi proses alur tirtanya ingin didalam lagi Betul, Pak Arif ya. betul. Oh begitu ya Pak Arif. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Siap Bu, siap. Demikian observasi kita hari ini. Baik. Membuat Pak Arif juga menjadi lebih bermanfaat juga. Gitu ya. Siap. Assalamualkum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Semoga kasih. harinya menyenangkan ya. Terima kasih Bu Ella. Baik, Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Penny. Iya, Bu Ella, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu bagaimana Ibu? Iya, alhamdulillah sehat Bu Ella.
Bu Ella, sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya sama Ibu. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dengan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, apa belum? Dan kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot, apa belum kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga ya Bu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Nah, baik ya Bu ya, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan pada coachingnya hari ini adalah yaitu present, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang Baik, jadi Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama present, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? kompetensi satu mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya baik, jadi Ibu akan mengembangkan kompetensi ya Bu ya, mendengarkan aktif lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan yang ketiga ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coaching ya, saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Iya, baik ya Bu ya. Mungkin demikian dulu ya Bu sesi pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Nanti setelah Ibu selesai coaching, kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, Ibu terima kasih. Silakan Ibu melaksanakan coaching dengan baik. Baik Bu, terima kasih. Ya, kita akan melaksanakan coaching ya Bu ya. Iya. Terima kasih atas arahannya. Iya, terima kasih Bu Ella. Terima kasih Bu Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arif, Iya, Bu. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah Pak Arif, hari ini saya juga dalam keadaan sehat Iya, dan Ibu bahagia. disini. Nggak sibuk sih Pak Arif, tapi kemarin tuh Pak Arif tuh pernah ketemu ya. Iya. Makanya saya ingin bertemu dengan seperti ini. Ada hal yang ingin saya sampaikan atau sharing lah ke Ibu ya Bu ya. Baik Pak Arif. Nah, apa yang diharapkan di obrolan kita hari ini Pak Arif? Harapan saya ingin dapat menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang saya sering temui. Baik Pak Arif. Apa sih masalahnya Pak Arif Nah, yang ini ya, Bu, dihadapi sekarang ini? Betul ya, pada akhir-akhir ini ketika di awal pembelajaran juga sih sebenarnya cuma, tapi ini terlihat setelah ada 1 bulan. Saya memperhatikan anak didik saya itu seperti motivasi belajarnya mulu deh. Oh gitu. Iya, makanya saya juga kemarin sempat ketemu sama Ibu di tempat itu ya. Saya pengen kayaknya pengen ngobrol sama Ibu. Itu Salah satunya. menurut Pak Arif apa sih penyebabnya motivasi belajar siswa ya sampai menurun gitu, itu dari mana itu? Kalau dari apa yang pernah saya amati ya Bu ya, dari beberapa kasus seperti ada anak yang belajar sambil tiduran tidur benar tapi Tidur-tiduran ya. mungkin ngantuk juga ya. Ngantuk. Kalau dilihat dari secara fisiknya anak itu ngantuk mungkin karena bisa saja ketiduran ya, banyak kurang tidur ya Bu ya. Kurang tidur. Iya, Kurang tidur. Kemudian saya amati lagi kurang tidurnya ini apa? Apakah memang kurang tidur itu belajar atau bagaimana? Ternyata tidak Bu. Oh gitu. Iya, karena kurang tidurnya ternyata banyak main game. Nah, menurut Pak Arif idealnya siswa yang Pak Arif inginkan itu seperti apa?
Idealnya ketika setiap bukan hanya jadi pembelajaran saya saja ya Bu ya, saya mengharapkan para diri saya itu bukan hanya di setiap pelajaran saya, tapi di setiap mata pelajaran itu mengikuti dengan antusias dalam setiap pembelajaran. Ketika saya, tapi ketika pas di kelasnya, kebanyakan ini hampir saya itu ketika pas ada apa ya menjelang siang. Kalau di pagi hari mungkin mereka masih fresh ya Bu ya, fresh sudah sarapan sebagainya. Tapi ketika setelah istirahat pertama atau menjelang istirahat kedua, itu terlihat sekali. Ini saya juga bilang suami dulu. Ya, jadi powernya berkurang ya. Iya betul. Nah, kalau dilihat powernya berkurang atau motivasinya berkurang, nah itu tuh kalau dinilai ya hari ini keadaan motivasi siswa hari ini tuh ada dinilai berapa? Ya kalau misalkan taruhlah kalau misalkan dari jam 8 sampai jam setengah 10 lah ya. Iya itu. Mereka kan masih fresh ya, antusias belajarnya adalah di nggak 10 amal sih, ya rata-rata yang paling bagus standar bagus saya motivasi belajar siswa itu dari 8. Tapi ketika setelah istirahat kedua mungkin anaknya banyak jajan atau kenyang dan sebagainya, itu kadang mau jadi angka, kadang 5 kadang-kadang ada jadi angka 4 juga Bu. Iya makanya saya kok jauh banget. Jadi nurunnya drastis ya Pak Arif ya, dari di angka 8 sampai ke angka 4. Jadi ketika motivasi belajarnya menurun itu ada di angka 4. Nah, untuk menaikkan nilai ke nilai yang diinginkan Pak Arif berapa dari itu? Kalau saya ingin naik sih nggak harus kembali ke angka 8 lah ya, seperti di awal perkuliahan ya, minimal angka 6 angka 7 juga mungkin untuk tingkat anak SMK yang apa ya secara notabene ketika dia banyak aktivitas menguras banyak energi ya, di angka 6 angka 7 juga alhamdulillah sudah bagus itu. Ingin ada di angka 7 ya, 7 lah, angka 7 ya, angka 7. Nah, selain itu untuk meningkatkan nilai ya, kita juga kan butuh tuh perilaku anak sesuai yang Pak Arif harapkan. Nah, rekan-rekan guru Pak Arif itu bagaimana terhadap motivasi belajar siswa yang Pak Arif temukan di SMA? Oke, baik. Ya ketika saya menemukan hal itu, saya mencoba untuk berkolaborasi ya dengan guru-guru yang lain. Ketika pas saya mengajar, contoh kasus saya mengajar di kelas A ya. Nah di kelas A ketika saya selama itu saya kemudian berkoordinasi atau berkumpul dengan guru yang mengajar di kelas tersebut, dan ternyata menemukan kasus yang sama. Ya ketika pas menjelang siang, apalagi setelah istirahat kedua, itu parah sekali malah. Nah itu di sana apa ya seakan-akan bahwa mungkin memang apakah ini pembelajarannya terlalu panjang atau saya kurang tahu. Jadi guru-guru juga yang lain, rekan-rekan juga merasakan keresahan Pak Arif juga sama gitu ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong nih, rencana yang Pak Arif akan lakukan ke depannya untuk keadaan motivasi siswa yang meningkat itu seperti apa? Awalnya saya ingin melihat dulu ya, tapi setelah saya identifikasi pasal, ternyata ada beberapa hal yang membuat anak itu menjadi menurun motivasinya. Ya, salah satunya mungkin metode pembelajaran yang disampaikan oleh guru mungkin terlalu monoton, terlalu banyak ceramah. Seharusnya kan kalau ceramah variatif juga jadi masalah. Ya. Kalau ceramah juga nggak jadi masalah asal menggunakan ceramah yang variatif yang dibanding dengan misalkan dengan konten video dan sebagainya. Nah, selain itu juga ada kemungkinan bukan hanya di pihak gurunya juga ya, mungkin bisa juga di pihak muridnya. Nah, mungkin ketika pas gurunya kurang menyuguhkan pembelajaran yang menarik, secara otomatis menurun juga dengan antusiasme belajar seperti itu. Jadi semuanya juga ada perbedaan ya antara iya. Ya. Nah, untuk membantu itu tuh. Siapa yang akan membantu rencana Pak Arif melakukan rencananya itu? Kalau untuk minggu sekarang sih saya akan membuat schedule untuk saya pribadi dulu. Namun nanti untuk kedepannya saya mencoba untuk mengajak salah satu rekan saya, terutama di bidang kurikulum. Beliau salah satu staf di bidang kurikulum di bagian evaluasi pembelajaran guru-guru. Nanti saya akan mencoba untuk mengajak beliau untuk mengobservasi kelas saya ketika saya belajar dengan menggunakan metode atau berbeda.
berarti udah ada dia rencana ke depannya yang Ada. pasti akan Pak Arif laksanakan Betul, gitu ya. betul. Nah, karena itu kan membutuhkan waktu ya. Betul. Nah, itu betul. Nah, berapa lama yang Pak Arif butuhkan agar rencana tersebut dapat terlaksana dengan baik? Secepatnya ya, secepatnya. Tapi ketika saat ini kan waktu apa ya, minggu ini ada kebetulan ada di penghujung minggu terakhir di bulan ya. Berarti nanti minggu pertama di bulan baru lah, bulan berikutnya saya akan mencoba untuk mempercepat rencana aksi saya. Saya juga ingin melihat bagaimana progres nanti progres bukan pribadi saya saja, tapi progres juga anak-anak, karena sebentar lagi kan anak-anak akan mengikuti ujian dan sebagainya. Jadi saya ingin meningkatkan kualitas anak ketika sekolah. Jadi dengan rencana Pak Arif ini, semoga motivasi ini dapat mengantarkan anak-anak siap menghadapi ujian. Ya. Betul sekali. Betul. Nah, kapan ya akan dilaksanakan Minggu depan. Minggu depan ya Pak Arif. Ya. Nah, karena Pak Arif juga udah ada rencana minggu depan mau dilaksanakan, nah kita kan butuh komitmen ya Pak Arif. Betul. Ya. Nah, komitmen apa yang akan Pak Arif lakukan agar rencana tersebut berjalan dengan baik? Oke, selain daripada tadi dukungan dari rekan sejawat ya yang akan mengobservasi, saya juga akan menyiapkan sebuah instrumen penilaian atau instrumen observer. Saya akan berikan kepada teman saya agar nanti ketika saya belajar di observasi bukan hanya sekedar dengan dilihat saja, tapi ada catatan peningkatan terutama motivasi peserta didik. Nanti catatan observasi itu akan menjadi panduan buat saya. Iya, jadi nanti terlihat ya dari hasil tersebut ya Pak Arif. Jadi tadi itu kekurangan saya apa? Untuk melihat kekurangannya luar biasa. Nah, ada nggak dukungan yang dibutuhkan lagi? Untuk sejauh ini mungkin saya membutuhkan seorang observer, yaitu dari pihak kurikulum. Ya bukan hanya seorang supervisor juga, tapi saya cukup observer dulu, seorang pengamat. Nah nanti ketika pas ada supervisi akademik mungkin saya sudah mulai terbiasa dan sudah bisa mengkondisikan berbagai masalah yang terjadi di jadi lebih rileks nanti dalam supervisi akademik Pak Arif ya. Betul. Dukungan sudah didapatkan dari Pak Arif dan motivasi siswanya Pak Arif juga ingin ditingkatkan, akan meningkat gitu ya Pak Arif. Baik ya Pak Arif, mudahan rencana Pak Arif berjalan dengan baik dan lancar ya. Lalu bagaimana nih perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol hari ini? Alhamdulillah Bu ya, perasaan saya sekarang agak tidak seperti tadi. Saya banyak muru ketika pas saya masuk ruangan saya, tempat meja kerja saya, terus saya bingung bagaimana. Tapi ketika pas saya ingat teman-teman saya banyak yang saya bela ya, saya memutuskan untuk bertemu. Terima kasih loh Bu. Ya, sekarang perasaan saya sama Pak Arif, jadi bisa lega ya hari ini setelah ngobrol kita hari ini. Oke, saya tunggu nih kabar baiknya ya dari Pak Arif. Semoga nanti ketika kita bertemu lagi kita sudah ada titik terangnya dari kegelisahan Pak Arif. Siap, terima kasih Ibu. Saya mohon pamit dulu ya. Terima kasih banget ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam Bu Penny. Iya, Bu Ella tadi Bu Ella sudah melakukan coaching ya pada Pak Arif. Ya. Nah sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa hal setelah Ibu observasi tadi. Nah apa yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya Pak Ibu ya, menanyakan ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Ya, baik ya Bu ya. Nah, menurut saya sebagai observer ya Bu ya, proses coaching Ibu terhadap Pak Arif tadi sudah baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan terhadap Pak Arif sehingga Ibu bisa menemukan
Pak Arif itu sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan coaching juga sudah Ibu sebagai coachnya sudah melaksanakan sesuai dengan prinsip coachnya. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Baik, Bu. Sebelum penutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang berusaha Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan dengan yaitu cara memahami lagi gitu ya proses tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi, Bu. Iya, baik Bu, kalau begitu semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Mungkin demikian observasi kali ini ya Bu ya, Baik. semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima Iya. kasih juga ya Bu ya atas observasi yang Ibu laksanakan untuk saya. Iya, baik, sama-sama Bu Ella. Selamat siang. Semoga nanti Ibu bisa melaksanakan aktivitas yang lainnya. Siang, Bu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Halo Bu Ken. Iya. Iya, Pak Arif. Alhamdulillah sehat. Pak Arif, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik ya Bu, gini, Ibu kan akan melaksanakan coaching ya hari ini ya. Iya. Namun sebelum Ibu melaksanakan coaching ada beberapa hal yang bisa disusulkan dulu ya Ibu ya. Salah satunya adalah terkait proses coaching itu sendiri ya. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa proses coaching itu kan harus berdasarkan algoritma ya. Di sini dalam proses algoritma ini ada beberapa juga hal yang nanti menjadi apa ya, menjadi suatu hal yang wajib ya mungkin ya. Karena coaching ini sangat dibutuhkan sekali apalagi memberikan seperti itu. Oke baik, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ke Ibu ya. Kira-kira nanti dalam proses coaching kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Iya, baik Pak Arif, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul ya. Jadi tiga kompetensi itu harus selalu ada ya Bu ya. Kemudian menurut Ibu kira-kira kompetensi apa nanti ketika pas konsultasi jalan ya, kompetensi apa yang akan Ibu tekankan, akan lebih dikembangkan? Iya, baik Pak Arif, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Benar sekali, betul Bu ya. Jadi dengan menekankan kepada kompetensi itu nanti kita bisa akan mengarahkan si coach itu bisa menemukan solusi sendiri ya Bu. Oke baik, berikutnya kira-kira apa ya indikator yang bagaimana tuh Bu yang Ibu inginkan agar nanti dalam proses coaching ini? Iya, baik. Mungkin saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya yang coach tersebut hadapi. Mungkin itu Pak Arif. Betul. Baik Bu ya. Untuk sementara mungkin itu saja ya. Nanti silakan Ibu melakukan coaching, nanti sekaligus nanti akan saya lakukan observasi. Begitu ya Bu ya. Iya, baik Pak Arif, terima Baik, kasih. sama-sama ya. Silakan. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam, Bu Feni. Iya, gimana Bu Ella kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Iya, baik Bu Ella, katanya Bu Ella mau ngobrol nih ya. Waktu kita nggak lama ya Bu Ella, 15 sampai 20 menit. Nah, apa yang akan Ibu sampaikan hari ini Bu? Saya itu permasalahannya bukan permasalahan yang sepertinya tidak penting, padahal itu penting loh Bu ya. Itu Bu, saya tuh di kelas tuh anak-anak tuh suka bosan gitu Bu. Maksudnya bosan di sini tuh, Ibu kapan istirahat gitu kan, kayak gitu. Jadi anak-anak tuh merasa saya rasa ya motivasinya tuh menurun gitu Bu dalam pembelajaran. Iya, baik. Jadi permasalahannya motivasi siswa Iya. itu menurun dalam pembelajaran itu ya Bu Ella ya. Betul. Nah, menurut Ibu apa sih penyebab motivasi siswa menurun dalam pembelajaran? Kalau saya lihat ya Bu ya, jadi anak-anak tuh satu ada yang ngantuk kan, ada yang pengennya tuh apa ya penyebabnya itu kan banyak ya Bu ya. Tadi satu ngantuk, terus
merasa bosan gitu, terus ya energinya tuh terkuras, apalagi kalau sudah menjelang mau istirahat Bu, gitu. Jadi mereka tuh inginnya banyak mainnya daripada banyak belajarnya gitu. Itu kan salah satu kondisi yang sudah tidak sehat ya Bu ya di kelas. Seperti itu sih Bu. Mungkin saya juga harus mencari lagi apa sih yang mereka inginkan gitu. Sebenarnya saya sudah ngobrol juga gitu dengan mereka gitu. Bagaimana agar mereka merasa bahwa di kelasnya itu terasa nyaman gitu Bu. Iya, baik. Nah, itu adalah salah satu penyebab ya dari motivasi siswa itu. Nah, kalau Ibu misalkan idealnya yang Ibu inginkan dari nilai kurangnya motivasi siswa itu berapa Bu sekarang? Ya kalau untuk pagi-pagi sih semua siswa itu ya merasa bahwa pembelajaran mereka antusias Ibu. Nah, tapi setelah istirahat dan lain sebagainya, apalagi pas pelajaran olahraga itu ya, nah itu wah mereka udah pasti menurun Bu. Jadi ya mereka ada di angka 5 lah Bu, angka 5. Tapi kalau pagi-pagi sih semua siswa siap berarti ada di angka 10 ya. Tapi kalau setelah istirahat dan lain sebagainya, mereka ada di angka 5. Oh iya, baik. Kalau saat ini di angka 5. Nah, kalau misalkan angka 10 itu terlalu tinggi gitu menurut Bu Ella. Nah, Ibu mau menaikkan di angka berapa untuk diberikan pada saat ini? Kalau untuk mereka mendapatkan energi ya, untuk dapat 10 lagi sih sepertinya susah ya Bu ya. Tapi saya nggak umum sih Bu, ada di angka 8 lah Bu, angka 8. Ya, jadi Ibu akan meningkatkan di angka Angka 8 ya. betul. Nah, untuk meningkatkan nilainya itu apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Lebih banyak mungkin kita akan adakan ice breaking, lalu adanya memotivasi siswa untuk selalu fokus dalam pembelajaran di kelas. Lalu saya juga tidak monoton memberikan memberikan metode pengajaran gitu. Lalu siswa juga diberikan jeda gitu untuk kalau memang merasa dia ngantuk ya boleh gitu keluar dengan alasan yang alasan yang tepat gitu kenapa dia ngantuk. Lalu kalau dia ngantuk juga diberikan solusi dan ada ada curhat juga dengan mereka gitu, kenapa kamu kalau di kelas jadi di kelas misalkan dia tuh ngantukan terus, pasti kan ada penyebabnya ya Bu ya. Nah kita ada bicara hati ke hati supaya dia juga nanti menceritakan, misalkan kalau dia banyaknya main tengah malam dan lain sebagainya, ya kita memberikan pengertian ke mereka agar mereka dapat merubah sikapnya agar besok paginya dia bisa fokus untuk belajar. Itu sih Bu. Iya, baik ya. Ibu kan akan melakukan ice breaking, akan mendengarkan curhatan dari anak-anak juga. Nah, selain bagaimana nih? Selain itu apa Ibu membutuhkan rekan-rekan Ibu untuk berkolaborasi ataukah apa dibutuhkan tidak gitu? Oh tentu sih Bu, itu ya kita kan dengan guru-guru, karena saya ini guru kelas, jadi dengan guru-guru saya berkolaborasi bagaimana pengalaman mereka menghadapi situasi seperti itu Bu. Di mana misalkan kan kita beda siswa, juga beda cara pandangnya juga kan menghadapi siswa itu. Mungkin saja di kelas lain tidak, mungkin saja di kelas ini sama, tapi sih ketika saya ngobrol dengan rekan-rekan, mereka juga merasakan hal sama sih Bu. Jadi kita berkolaborasi bagaimana menemukan cara agar memotivasi siswa ketika pembelajaran berada di tengah-tengah jeda selanjutnya gitu Bu. Oh iya, baik. Ngomong-ngomong, Ibu sudah ada rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depannya nanti? Sudah Bu, saya sudah ada rencana untuk melaksanakan rencana yang ingin saya laksanakan untuk meningkatkan motivasi siswa, yaitu kalau hari ini sih kita kan ada di penghujung
minggu ya, penghujung bulan juga, jadi mungkin di bulan selanjutnya, di minggu depan ini, hari Senin depan. Iya, apakah Ibu membutuhkan bantuan dalam membuat rencana yang akan Ibu laksanakan itu? Iya Bu, saya membutuhkan bantuan juga dari rekan-rekan guru, terutama juga dari kepala sekolah ya. Barangkali aja kan kalau kepala sekolah lebih tahu gitu, lebih tahu kondisi bagaimana di kelas juga gitu kan. Kita juga membutuhkan sarana prasarana, kita juga ada apa ya, ada percakapan dengan kepala sekolah apa yang dibutuhkan di kelas, bagaimana supaya di kelas itu lebih nyaman untuk siswa gitu. Dan rekan-rekan guru juga sama, dengan rekan-rekan guru berbagi pengalaman dengan mereka. Iya. Jadi Ibu pasti membutuhkan ya tim sih ya yang dalam membuat menerapkan rencana nanti ke depan. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan Ibu agar rencana yang Ibu telah susun itu terlaksana dengan baik, Bu? Berapa lama? Segera sih Bu, segera akan dilaksanakan. Lamanya ya saya sendiri akan meminta gitu kepada guru-guru yang bersedia untuk melihat bagaimana saya di kelas, bagaimana saya melaksanakan pembelajaran. Jadi ketika mereka mengobservasi saya juga mengetahui hasil apa yang akan saya capai yang telah saya capai untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut. Jadi sepertinya untuk seminggu hari ini saya harus sudah tahu gitu bagaimana target saya tercapai. Iya. Jadi minggu hari ini Ibu akan menerapkan pelaksanaannya mungkin ya rencananya. Nah, sekarang komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana Ibu yang sudah disusun itu berjalan dengan baik? Komitmen yang ingin saya lakukan adalah terus berkomunikasi ya dengan rekan-rekan guru, bagaimana rencana saya ingin dicapai, pendekatan dengan mereka, karena tanpa mereka juga saya tidak akan rencana saya tidak akan tercapai. Dan komitmennya ya saya harus berubah gitu, harus merubah. Kenapa kejadiannya seperti ini? Pasti ada kesalahannya dari saya dan juga pasti juga ya dari anak-anak gitu Bu. Jadi harus ada komitmen dari saya untuk merubah kejadian yang ada di kelas ini gitu. Iya, jadi Ibu menginginkan perubahan dari komitmen diri saya sendiri. Diri Ibu menjadi lebih baik lagi ya. Nah, di sini dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana yang akan Ibu terapkan nanti? Dukungan dari saya sendiri ya, terutama karena kan perubahan itu terjadi dari diri saya sendiri. Jadi dukungan dari luar itu hanya sebagai radar bagi saya ya. Ketika mereka memberikan saran dan lainnya, kalau dukungan saya sendiri tidak ada ya tidak akan tercapai. Jadi pada dasarnya adalah dari diri saya sendiri untuk melaksanakan rencana saya sendiri. Jadi walaupun kepala sekolah sudah memberikan dukungan dan lain sebagainya, rekan guru juga, kalau dukungan dari diri sendiri harus keluar dari diri sendiri gitu. Iya, jadi dukungannya lebih dari diri sendiri ya Bu, baru nanti dari dukungan dari yang lain ya. Untuk merubah itu ya harus dari diri gitu ya. Iya, baiklah ya Bu ya. Mudah-mudahan rencana Ibu berjalan dengan baik dan lancar. Nah, karena Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Nah, sekarang coba bagaimana perasaan Ibu setelah ngobrol hari ini? Perasaan saya setelah ngobrol hari ini, perasaan saya lega Bu, karena tanpa adanya proses coaching ini saya juga jadi merasa oh iya ya ada titik cerah yang ingin saya capai setelah saya setelah hari ini saya ngobrol dengan Ibu bagaimana nanti ke depannya. Saya sudah ada kisi-kisinya Bu, langkah-langkah yang akan saya laksanakan. Jadi step-stepnya saya sudah mengerti gitu Bu, jadi tercerahkan gitu. Ya, baik, alhamdulillah ya Bu ya. Baik, dengan kita ngobrol berarti Ibu sudah menemukan solusi yang
permasalahan yang Ibu hadapi saat ini ya Bu ya. Nanti saya tunggu nih kabar baiknya dari Ibu. Baik Ibu. Iya, semoga Ibu bisa menerapkan pembelajaran di sekolah nanti sehingga motivasi siswa itu meningkat dalam pembelajaran. Baik Ibu, Iya. terima kasih Ibu nih waktunya ya, sudah mau berbagi dengan saya. Ya, terima kasih Bu Ella. Terima kasih. Halo Bu Penny, ketemu lagi. Iya, Pak Bagaimana Arif. nih? Bagaimana nih tadi proses coachingnya? Apakah cukup menyenangkan? Ya, alhamdulillah Pak Arif tadi coachingnya sangat menyenangkan. Iya, Alhamdulillah iya. berjalan dengan Betul, lancar. betul. Iya, Pak Tadi Arif. saya juga begitu menyimak sangat antusias sekali ya. Ada beberapa hal yang memang ini sudah sangat bagus sekali. Sebelum ke acara penutupnya, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu ya terkait hasil observasi. Di sini apakah menurut Ibu ya, Ya. apa yang sudah dilakukan saat coaching yang terkait indikator tercapainya Ibu ini? Ya, baik. Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, Betul, yaitu betul. menanyakan tujuan, identifikasi, Iya. rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya, begitu Pak Arif. Betul ya. Sebagaimana tadi dalam proses observasi yang menurut saya juga demikian. Ya. Tadi ketika proses coaching, Ibu sudah melakukan ya, tahapan-tahapannya sudah kita, saya pikir cukup bagus, sudah baiklah ya. Karena tadi juga Ibu mencoba menggali ya pertanyaan-pertanyaannya, menggali pertanyaan-pertanyaan pada Bu Ella tadi sehingga Bu Ella sendiri mampu menemukan alternatif solusi di dalam untuk memecahkan permasalahan. Oke, satu pertanyaan lagi lah Bu dari saya ya. Iya, baik Pak Arif. Pertanyaan terakhir Ibu sebelum acara tutup ya. Kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang telah dilakukan? Ya, baik Pak Arif, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lagi alur Tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak Arif ke depannya. Betul sekali Bu. Oke lah kalau begitu, karena Ibu tadi sudah menyampaikan beberapa hal dan terkait dengan perbaikan-perbaikan ke depannya, apalagi tentang masalah dengan terkait dengan prinsip-prinsip alur Tirta ini ya Bu ya. Baik Ibu, semua ke depannya kita dapat melakukan proses coaching yang baik lagi ya. Untuk observasi kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian, terima kasih banyak Bu Penny. Iya, sama-sama Pak Arif. Terima kasih ya. Waalaikumsalam.